Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 Mei. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita, mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Pagi hari ini sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini, pagi yang indah bagi kami. Kiranya pagi hari ini kami boleh mendapatkan renungan yang indah, yang menguatkan iman kami, yang meluruskan setiap jalan kami, sehingga kami boleh berkenan di mata Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, Yesus mengundurkan diri. Yesus mengundurkan diri. Saya bacakan dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus mengundurkan diri dari orang banyak. Karena apa, saudara? Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Diam-diam orang banyak ini hendak melantik Yesus menjadi raja. Dan Yesus tidak berkenan dengan hal itu. Maka Yesus mengundurkan diri, Yesus mengasingkan diri, Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya, dari orang banyak itu. Saudara yang kasih Tuhan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat. Mereka melihat penyembuhan-penyembuhan yang luar biasa yang tidak mungkin dan tidak pernah dilakukan oleh manusia-manusia biasa. Dengan mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Alkitab mengatakan 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau ada di sana perempuan, ada anak-anak, mereka tidak dihitung. Dan dikatakan semua kenyang, bahkan berlebih 12 bakul. Ketika orang banyak melihat mujizat itu, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang. Dia ini adalah benar nabi yang kita tunggu-tunggu. Maka saudara, mereka hendak memaksa Yesus itu untuk menjadi raja. Tapi Yesus tidak berkenan. Kenapa Yesus tidak berkenan? Karena Yesus tahu pemahaman yang keliru bahwa kerajaan Kristus tidak sama dengan kerajaan dunia ini. Mereka berpikir bahwa Yesus harus tampil di dalam kemegahan dunia. Yesus harus tampil dengan memakai mahkota di kepala, dikawal oleh prajurit-prajurit yang gagah. Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa kerajaan Yesus bukan sifatnya duniawi. Kerajaan Yesus bukan sifatnya sementara, karena kerajaan dunia ini hanya sementara. Dan kerajaan yang Yesus tawarkan bagi banyak orang adalah kerajaan yang sifatnya kekal. Dan Yesus merindukan supaya manusia, supaya orang percaya ikut menikmati kerajaan Allah yang kekal itu. Dan itulah tujuan Tuhan. Bukan kerajaan dunia ini, saudara. Bukan kemegahan dunia ini yang Tuhan janjikan. Walaupun Yesus adalah raja, tapi bukan raja seperti dunia ini. Bukan raja yang memerintah seperti dunia ini. Bukan tampilan seperti dunia ini yang gagah, yang dikawal oleh prajurit-prajurit yang gagah. Yesus juga melihat bahwa semangat mereka bukan semangat yang berasal dari Tuhan, bukan semangat yang berasal dari Allah, tetapi semangat mereka adalah semangat yang bersifat kedagingan. Yaitu apa? Supaya mereka dapat makan dengan gratis, supaya mereka bisa makan tanpa bekerja keras. Karena pada saat itu bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini
mereka ada dalam kesulitan, mereka harus kerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka sendiri. Sementara ada Yesus yang bisa memberikan mereka makan sampai kenyang hanya dengan mujizat. Wow, luar biasa. Mereka beranggapan alangkah baiknya kalau kita jadikan Yesus ini menjadi raja. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah juga seringkali menjadi anggapan orang-orang sehingga mau mengikut Yesus. Karena mereka berharap mereka akan melewati masa-masa kesulitan ekonomi. Mereka tidak akan mengalami stres, susah di dalam kehidupan. Tetapi saudara, Yesus mengundurkan diri. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Orang percaya juga harus tetap bekerja keras. Orang percaya juga harus bekerja dengan bertanggung jawab. Orang percaya tidak boleh lepas dari tanggung jawab mereka. Semangat kita bukan semangat dunia ini. Semangat kita bukan semangat yang berasal dari semangat dunia ini, tapi semangat yang berasal dari Allah. Bukan masalah darah dan daging, bukan soal makan dan minum. Tetapi semangat kita adalah bahwa Tuhan menjanjikan kerajaan kekal, hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikutinya. Inilah yang Tuhan tawarkan. Yang ketiga, saudara, dengan mengangkat Yesus menjadi raja, mereka berharap supaya Yesus dapat melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi yang sangat melelahkan mereka. Kita juga sering melihat bahwa hal-hal yang rohani dibawa kepada kepentingan duniawi, kepada kepentingan politik. Maka tidak heran saudara, banyak juga pendeta menjadi berpolitik. Tetapi apakah demikian yang Tuhan inginkan? Yesus tidak mau terlibat. Yesus tidak mau terlibat di dalam politik dunia ini, menjadi raja dunia ini. Karena itu bukan tujuan Tuhan. Karena itu bukan rancangan Allah Bapa. Tetapi saudara, Yesus mau supaya dunia ini mengikuti Tuhan. Supaya dunia ini terbebas dari kutuk, terbebas dari ikatan dosa, sehingga semua boleh menikmati damai sejahtera Allah. Makanya Yesus mengundurkan diri. Jangan kiranya Yesus mengundurkan diri dalam hidup kita. Amin. Tapi biar kita tetap erat bersama dengan Tuhan. Saya sangat yakin saudara, ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, ketika kerinduan kita, keinginan kita sama dengan keinginan Allah Bapa kita, Yesus tidak akan pernah mengundurkan diri dari kehidupan kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat renungan firman Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus memberkati firman-Mu. Biarlah Roh Kudus meneguhkan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.